pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, Kang Cecep sengaja ya kasepnya sengaja ya ada di puncak gunung bisa di puncak di atas batu yang kalau dilihat mungkin Baraya kalau bisa tahu kebesaran batu ini juga punya cerita, bahkan ini ada cerita, bahkan sekarang aja mungkin bisa menyimpulkan cerita ngobrol kasih ya ngobrol seolah-olah kita ini ruqyah juga namanya ruqyah, mungkin ruqyah lewat tafakur atas kuasa Allah. Jadi kelihatan bagaimana mungkin fenomena alam yang ada di wilayah sekitar Kampung Batu Gede, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Kalau dilihat fenomena alam ini sebetulnya bisa dikaji juga. Jadi kalau menurut Syandama, menurut Sunda, kalau ngaji kudu ngejah tuh. Gitu. Kalau sekarang kan ngajinya biasa langsung ke ikro metodenya. Kalau dulu ada bahasa kalau bicara ngaji ini, kalau dulu diejah. Contoh alhamdulillah alif lam mati jabar al hakmi mati jabar hamdal pestu alhamdulillah itu dulu. Makanya kenapa sekarang seolah-olah mengaji di atas batu. Ada cerita kalau melukis di atas batu beda dengan melukis di atas air. Makanya kembali ke filosofi bahasa, gampang ketika di waktu kecil seolah-olah kita belajar seolah menulis di atas batu itu emang betul juga ya, betul juga. Makanya sekarang seolah obrolan di atas batu, mengulang kembali, mengenang kembali. Tapi ini bukan ulangan yang seolah tiada makna, justru mengembalikan lewat tafakur, mungkin berpikir atas kuasa Allah. Kalau dilihat, coba diperlihatkan kasih apa kuasa. Kalau di Aji masalah kotakan, ini soal petak-petak apa tanah disebut sawah. Kalau disebut sawah ya ada air lah. Kalau tidak ada air, petakan-petakan di gunung bisa dikatakan huma, beda kan. Padahal ditanami bisa badi sama bisa seperti itu. Tapi kalau di kotakan seperti ini kelihatan dari atas batu ini jelas kan, hampir dikeliling. Kalau di Surapati mungkin pohon apa kebun teh ya, itu sama ada petakan, ada cerita. Kalau di Aji masalah ini kotakan, tapi namanya semua sawah lah. Ini sebetulnya ajian oge gitu. Kalau di Aji, kalau bicara masalah sawah, tidak akan tumbuh padi, bahkan tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan kalau tidak ada air mungkin. Termasuk air mengalir juga, ada bibit mungkin, termasuk pemeliharaan dari proses mulai dari menyangkul sampai titik akhir panen padi. Ketika panen juga tidak gampang, mau dijadikan nasi itu masih proses. Ini proses untuk seolah kehidupan juga tidak semudah membalikan telapak tangannya. Jadi seolah perlu perjuangan yang seolah-olah proses perjuangan. Ya perlu pengorbanan juga. Apapun yang terjadi, intinya kita harus konsisten dalam langkah yang saya yakin semua semua sudah ada disebut menurut nama kulak canggumna ayat titik tulis di ajali gitu. Semua bisa pahit takhir, cuman kita harus bersyukur menjalani porsi-porsi yang telah ditentukan Allah. Contoh di sana kelihatan pesantrennya kebetulan. Ya porsi beliau mungkin di pesantren mendidik anak didiknya seolah itu porsi beliau. Kalau melihat petakan saya mungkin ada porsi seorang petani yang konsisten harus
seolah-olah bagaimana memelihara tanah sehingga membuahkan hasil yang diinginkan itu konsisten, dan itu dinamakan bersyukur. Kalau tidak, kita bersyukur membanding-bandingkan, ini mengadi juga, membandingkan seorang petani dibandingkan dengan seorang kiai lah, seorang kiai dibandingkan dengan seorang pejabat, dibandingkan dengan seorang pedagang, beda. Tapi semua itu sudah ada apa yang dinamakan takaran. Kalau takaran ukuran takdir masing-masing. Kembali ke fenomena alam. Kalau kembali bicara masalah air, intinya kita, apalagi di sini ada Cikaengan ya. Pada itu nama sungai sebetulnya ada Cikaengan, mungkin ada Wahangan, ada Walungan, tapi intinya itu sebetulnya ya sungai lah yang sumber akhirnya berkumpul juga di satu muara yang mungkin akhirnya di lautan juga. Pada itu namanya sungai, pada ini kadang Cikaengan. Ada yang Walungan, kan ada yang itu beda-beda nama, tapi sungai intinya kehidupan itu persis bagaimana kita mengikuti alur air lah, jangan melawan arus tapi mengikuti arus lah. Dalam artian yang penting apapun yang dijalani masing-masing sesuai porsi, itu yang tidak keluar dari aturan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang dicontohkan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluar dari itu ya baru mungkin bisa. Jangan sampai kita tertipu daya oleh seolah-olah kayak betul tapi salah. Seperti itulah, jangan sampai tertipu oleh bungkusan casing bisa. Ya, kembali ke apa? Kalau orang kembali ke jati diri, yang penting kita jangan melupakan jati diri, kembali jangan lupa bahwa kita ini untuk rupiah ini sebut kenapa sekarang juga orang di atas batu ini untuk menurunkan tensi supaya kita jangan sampai memuncak memikirkan masalah duniawi ya. Sementara dunia itu cuma sementara. Apa yang akan dibawa ya cuma mungkin amal baik kita, terus mungkin sedekah jariah, termasuk mungkin yang tidak akan putus, tambah doa anak soleh yang mendoakan yang telah meninggal lah. Mau dikatakan ibu bapak, aki, nenek, uyut, yang termasuk guru-guru kita. Kembali ke situ, kenapa ini mungkin disimpulkan obrolan walaupun sepintas mungkin jadi hikmah. Jangan sampai kita lupa diri kalau melihat petakan-petakan sawah seperti ini. Sebetulnya ini juga satu ajian kan kudu diaji, bahkan dia ajian mumpung di luhur batu ya, ajian mumpung itu bahasa nanti ajian mumpung. Tak mumpung di luhur batu orang bisa ningali petakan sawah, bisa ningali wahangan, bisa ningali gunung, sehingga rupa ningali orang ulah lebih ke bahasana kabobodo tenyok intinya kita menjadikan negeri termasuk salira, termasuk mungkin rengrengan, termasuk baraya di mana saja berada. Intinya disimpulkan bisa dengan kesimpulan. Yang penting kita jangan berburuk sangka terhadap makhluk Allah, apalagi yang namanya manusia. Kembalilah jika kita punya harapan ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berbaik sangkalah terhadap manusia. Jangan sampai salah paham, bahkan dari kesalahpahaman jadi gagal paham, mata kudu digegel heula mun teu apelkeun heula atuh keilmuanana. Mungkin secara pribadi kan mungkin kalau kita belum tahu, kita dikembalikan, mungkin kita belum sampai keilmuan kita terhadap orang yang seolah-olah di luar pikiran kita. Seolah berbaik sangka. Mungkin ya beda jalan, beda cara, tapi yang penting tujuan ridho Allah, di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Apapun langkah itu rahasia Allah. Mungkin cukup sekian obrolan kita. Walaupun obrolan kayak obrolan biasa, semoga saja di obrolan yang bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, bisa memperbaiki kesalahan, menambah kekurangan,
mengistiqomahkan dalam jalan yang yakin, jalan diridhoi Allah, sehingga kita berharap husnul khotimah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel Kang Cecep dengan cara like, share, subscribe. Semoga jadi jalan kebaikan dengan niat baik, Allah yang akan membalasnya.